Tuhan, bener banget nih Kak. Sebelumnya kita belum kenalan ya tadi. Nah, halo adik-adik, aku Kak Fanya dan ini Kak Bella. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mengisi presensi. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada linknya ada di description box di bawah ya adik-adik. Jangan sampai kelewatan. Ya bener ya Kak? Nah, tadi belum beribadah, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan apa Kak? Kelas PA. Mari. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung berkemuliaan. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan masih tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Semoga kami bisa memahami apa yang akan Engkau sampaikan nanti dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Amin. Nah, jadi kita berdiri ya. Kita ini anak yang sayang sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Nah, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan taat.
ya, hai ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tentara, malam jadi impian. Cintaku semakin dalam. Happy ya ya ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenanan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, jadi pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 3 oleh siapa Kak? Oleh adik Verena dari sektor Yerusalem. Jangan lupa untuk berdiri ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, adik-adik, tidak lagi kita akan memasuki firman. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian. Apa nih Kak? Kita membaca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Semuanya angkat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak membaca firman-Mu yang ada di Alkitab. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat Kak Desi. Tuhan Yesus, berkatilah kami, buka pikiran kami, buka hati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Sudah siapkan Alkitabnya semua? Sudah ada di depannya masing-masing ya? Iya. Sekarang adik-adik semua buka dulu Alkitabnya, dibantu sama papa, mama, atau kakaknya. Nah, buka dari Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, sudah pada dapat semua? Sudah, oke. Nah, sekarang bacaan Alkitab hari ini
Christian Revano Arjuna. Saya Brieta Sevanya Kristi. Kami dari sektor Galilea akan membacakan Ulangan 4 ayat 1 sampai 9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengah semua orang yang mengikuti Baal-peor. Sedangkan kamu kalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan maju kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebagai bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mampu ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan terambil dari kitab Ulangan 4 ayat 10 sampai 13. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik tadi sudah baca Alkitab ya, dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Sekarang kakak mau cerita. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Sekarang adik-adik duduk yang manis. Sekarang kakak mau mulai bercerita. Tapi kakak lihat ada teman kita ini. Dia mau kemana ya? Coba kita tanya. Kakak Resi. Halo, Mi. Mimi mau kemana? Aku mau main, Kak. Mana
udah kalau gitu, Mimi sekarang jangan dulu pergi main. Dengarkan dulu cerita kakak hari ini. Kakak mau bercerita buat adik-adik juga yang ada di rumah. Mau Mimi dengarkan? Kakak mau pergi main lagi mana ya kak? Sebentar aja, sebentar. Oke kak, aku mau. Yaudah, Mimi di sini dulu ya. Dengarkan cerita kakak. Kenapa kita harus taat saat ini? Oke kak. Nah, ini tahu nggak? Zaman dulu zamannya bangsa Israel ada seorang yang bernama Musa. Ini tahu Musa? Adik-adik di rumah tahu Musa siapa? Musa yang belah lautan. Nah iya, jadi sebelum kejadian itu, sebelum Musa membelah lautan, Musa sama bangsa Israel masih ada di tanah Mesir. Nah, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel menuju ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu di tanah Kanaan. Jadi pada saat itu Tuhan memerintahkan Musa. Nah, karena Musa ini orangnya taat, jadi dia mau untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Musa memimpinlah bangsa Israel keluar di jalan mereka. Jalan banyak sekali orang nih, mulai dari yang dari papa mama, opa oma sampai dengan anak-anak kecil semua dibawa semua. Nah, di tengah-tengah jalan Tuhan memberikan perintah kepada Musa lagi. Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya Musa mau menasihatkan bangsa Israel untuk mentaati, untuk mematuhi hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan. Antaranya, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengambil barang orang lain, tidak boleh memfitnah orang, dan juga kita harus menghormati orang tua, mau itu opa oma, papa mama, kakak, kita harus hormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, saat itu karena Musa ini orangnya taat, akhirnya Musa mau melakukan itu. Jadi Musa menasihatkan kepada bangsa Israel supaya mereka semua patuh sama perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan. Nah, sekarang ini kalau kita di rumah, siapa ya yang menasihatkan kita? Siapa yang memberi nasihat kepada kita? Mama sama papa. Iya, betul sekali. Kalau di rumah ada papa sama mama. Papa sama mama memberikan nasihat kepada kita. Contohnya tadi kayak Mimi mau main di luar harus pakai masker. Kenapa ya harus pakai masker kalau kita keluar rumah saat ini? Nah, saat ini adalah masa di mana kita diperhadapkan sama yang namanya pandemi. Ada virus di luar sana. Karena itu, kita harus mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ada namanya 5M. Anda tahu nggak 5M itu apa? Nah, tahu Kak? Mencuci tangan. Iya, itu salah satunya itu kita harus mencuci tangan. Cuci tangan. Iya, kita mencuci tangan dan pakai sabun dengan air yang mengalir supaya tangan kita ini bersih sebelum kita makan, sebelum kita ambil makanan, kita harus cuci dulu tangan kita ini. Karena kan sebelumnya kita sudah pegang apa, jadi kita harus cuci dulu tangan kita supaya bersih. Kita bisa makan dengan sepuasnya. Nah, tangan kita ini harus bebas dari kuman atau virus. Apalagi yang kedua, memakai masker. Iya, memakai masker. Kayak Mimi ini, maskernya kok dipegang-pegang aja nggak dipakai ya adik-adik ya. Iya, harus memakai masker. Jadi hidung sama mulut kita tertutup dengan masker supaya kita tidak sakit, supaya kita bisa terhindar dari yang namanya virus di luar sana. Nah, yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Jadi kalau
ya. Kayak ibadah di gereja juga duduknya ada jarak, tidak kayak dulu dempet-dempetan, dekat-dekatan duduknya, tidak. Tetapi sekarang sudah ada jarak. Itu namanya kita harus menjaga jarak. Nah, ini yang kelima apa? Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas artinya kita mengurangi aktivitas kita yang ada di luar. Jadi kalau tidak penting, nggak usah keluar rumah adik-adik. Di dalam rumah saja, kumpul sama papa mama, sama kakak sama adik, sama opa oma. Kita bikin apa di rumah? Main di rumah. Jangan di luar mainnya. Kita juga bisa berdoa sama-sama orang tua. Kita juga bisa menyanyi puji Tuhan di dalam rumah ya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Kita bisa kumpul lagi, kita bisa beribadah lagi di gereja. Kita juga bisa sekolah lagi di sekolah kita masing-masing tanpa menggunakan masker. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa di rumah sama papa-mama. Ya, selain itu juga kalau papa-mama nasihatin kita, ayo minum susu, ayo makan sayur yang banyak, harus dilakukan supaya itu untuk menjaga imun kita tetap kuat. Ya adik-adik ya, ini ya, supaya kita tetap sehat dan kuat. Harus waktunya makan, waktunya tidur. Kalau papa mama suruh tidur, kalau papa mama suruh makan, waktunya makan saja yang banyak ya adik-adik di rumah ya. Nah, seperti itu jadi kita harus taat kakak. Jadi kita harus dengar sama orang tua. Iya, kita harus dengar sama orang tua. Karena itu untuk kebaikan kita bersama, untuk keselamatan kita semuanya, untuk keselamatan kakak, nenek, dan juga kita semua. Oke adik-adik, mari kita patuhi dan taati semua peraturan baik itu yang ada di rumah, di sekolah, ataupun di luar mana saja. Oke, Mimi. Oke kakak, aku mau pakai masker dulu. Ya, Mimi pakai masker adik-adik. Nah, kita lihat Mimi pakai masker. Kita sudah pakai masker. Wah, iya seperti itu ya, Mei. Oke adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Siapa yang sedang menunggu aktivitas hari ini? Wah, semuanya sudah semangat mengerjain aktivitas ya. Nah adik-adik nanti lihat ya, aktivitasnya seperti ini ya. Adik-adik nanti lihat. Nah, aktivitasnya dikerjakan, terus nanti dikumpul terakhir tanggal 29 September 2021 nanti bilang mama aku sudah kerjakan aktivitasnya, tolong dikumpulkan sama kakak lainnya terakhir tanggal 29 September 2021 di WhatsApp grup masing-masing ya, kelas formatnya nama, sektor, kelas batita atau kelas TK ya. Untuk info lebih lanjut nanti hubungi Kak Dumas, nanti ada nomornya tertera ya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat bagian dari Ibu Ceria 267, siapa yang berpegang. Siapa yang
Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, serta kesempatan di hari ini kami masih boleh beribadah minggu pelayanan anak bersama orang tua di rumah dan juga mendengarkan cerita, mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kakak Layan secara online. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami hingga sampai dengan hari ini kami masih boleh makan dan minum bersama keluarga di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Tadi kami sudah mendengarkan firman dari Kak Desi. Tuhan ajarkan kami untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah diberlakukan di masa pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang selalu memberikan nasihat kepada kami untuk segala kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kedua orang tua kami boleh dapat melaksanakan aktivitas setiap hari dengan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati segala pemerintahan, mulai dari yang pusat sampai yang bawah. Tuhan Yesus memberkati sehingga dapat boleh bekerja dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga gereja yang sampai dengan saat ini masih mengupayakan yang terbaik untuk warga jemaat, khususnya di gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan juga kakak-kakak layan PA yang sudah mengupayakan yang terbaik untuk adik-adik dapat boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak, baik itu melalui Zoom atau melalui rekaman yang sudah boleh disiapkan oleh kakak-kakak multimedia. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, agar tugas dan tanggung jawab pelayanan boleh terlaksana dengan baik. Bagi kakak-kakak pelayan PA yang mengupayakan supaya ibadah ini boleh tetap berlangsung, berkatilah mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dalam perangkat yang boleh tersedia. Tuhan Yesus berkati agar dapat berfungsi dengan baik, dan juga bagi alat-alat yang dibutuhkan, Tuhan Yesus memberkati agar boleh diadakan dan dapat mendukung segala proses dalam melaksanakan tugas layak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus berkati yang sekolah, Tuhan Yesus berkati juga baik itu yang sekolah dari rumah maupun yang sudah melaksanakan sekolah pertemuan tatap muka di sekolah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati biar kami semua, adik-adik semua yang melaksanakan sekolah baik itu di rumah ataupun di sekolah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati supaya dapat senantiasa terjaga dalam kesehatan sehingga dapat boleh melaksanakan sekolah dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa bersama. Bapa kami
kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, jadi kita mau persembahan, kita ambil dari ayat persembahan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan lagu dari Kidung Jariat 355, Aku Bawa dan Berikan. menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 36 yang jaga ku selalu, bait yang ke-1 dan ke-3. Semua lipat tangan, tutup mata, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai adik-adik yang ada di rumah, menyertai kakak-kakak layak, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.
29 September 2021 di WA Group kelas dengan format nama _sektor_kelas. Kelas Batita atau kelas TK. Info lebih lanjut bisa hubungi kepada Kak Dimas. Nah, terima kasih kepada kakaknya. Terima kasih juga kepada Kak Bella. Adik-adik, sampai di ibadah minggu depan melalui